penuhi setiap kami Tuhan dengan kemuliaan-Mu, dengan kebaikan. Limpahlah anugerah-Mu bagi kami. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesusku anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, kemurahan-Mu, hanya Yesusku anugerah terbesar. Mari angkat kedua tanganmu, katakan ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu,
nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Nyanyi Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Biarlah atmosfer khususnya di Kota Palu dipenuhi dengan pujian dan penyembahan yang akan mengubahkan segala sesuatu menjadi ke arah yang lebih baik. Dan kami berdoa saat ini hati kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami tidak sekedar merefleksikan kejadian 3 tahun yang lalu, atau kami sekedar memperingati ulang tahun kota kami yang ke-43. Tetapi ada sesuatu yang baru yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kami, sehingga Roh Kudus boleh memberitahukan, memeteraikan setiap firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang ada di menara doa Kota Palu ini maupun yang ada di tempat saudara masing-masing. Sore hari ini kita akan kembali melihat kejadian 3 tahun yang lalu bertepatan dengan Harlah atau hari ulang tahun Kota Palu ini. Tentu kejadian yang tidak pernah disangka-sangka, tetapi kita mau melihat maknanya di balik itu, sehingga kita ke depan ini kita memiliki masa depan yang memang dituntun oleh Tuhan. Kita tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat kisah Sodom Gomora dan Niniwe, 2 kota atau 3 kota. Ada Sodom, Gomora, itu menjadi satu paket kejadian. Kemudian Niniwe menjadi kondisi yang lain. Sodom dan Gomora tidak bertobat, Niniwe bertobat saudara. Sebagai pemula saya ingin membacakan di dalam Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api di atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkan nyalah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Jadi tidak ada yang tersisa. Bahkan hasil penelitian bekas kota Sodom itu ternyata setelah diteliti oleh ahli arkeologi, itu ada seperti batu meteor yang jatuh. Apapun itu, kalau itu Tuhan yang kendalikan dan Tuhan kehendaki, bisa terjadi saudara. Dan itu merupakan bencana yang dilakukan karena sempat pada waktu itu Abraham sebagai pendoa syafaat bagi Lot dan keluarganya. Tuhan memberikan beberapa pilihan. Tuhan mengajukan beberapa kondisi bagaimana supaya kota itu tidak dimusnahkan. Tetapi ternyata tidak memenuhi syarat. Bahkan malaikat datang yang
menyerupai manusia pada waktu itu pun mau dikerjain sama orang-orang yang di Sodom dan Gomora. Mereka keterlaluan, sudah menjadi kebiasaan dan itu menjadi karakter dalam hidupnya. Mereka tidak bertobat tapi mereka semakin menjadi-jadi. Saudara, ini sebenarnya berbicara tentang persiapan Sodom dan Gomora itu. Apa yang dimaksud dengan persiapan? Lot dan keluarganya semestinya harusnya siap pada waktu hari Tuhan itu datang. Mereka itu senantiasa boleh menyadari bahwa Tuhan ingin menyelamatkan mereka karena Abraham. Tetapi apa respon Lot? Apa respon istrinya? Apa respon anak-anaknya? Kita semua tahu mereka berlambat-lambat. Saudaraku, berlambat-lambat ini bukan terjadinya satu hari. Berlambat-lambat itu suatu situasi keadaan yang sudah dibiasakan oleh orang-orang Sodom dan Gomora pada waktu itu. Termasuk Lot yang terhitung sebagai orang benar. Saudara, jangan pernah main-main dengan waktu. Apalagi waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita adalah waktu yang telah ditebus. Harganya mahal. Artinya waktu itu sangat berharga. Apalagi mau menyambut kedatangan Tuhan atau acaranya Tuhan waktu itu, Tuhan mau memusnahkan. Makanya mereka perlu cepat-cepat. Saudaraku tentu tahu kisahnya semua. Mereka bukan cepat-cepat, berlambat-lambat. Lot banyak menawar. Ayo saudaraku, kita semua yang ada di kota ini. Apakah kita masih suka menawar Tuhan? Atau menawar sesuatu, atau kita sengaja berlambat-lambat? Memang sih mereka diselamatkan karena malaikat Tuhan tidak berani untuk menghancurkan itu sebelum Lot seluruh anggota keluarganya betul-betul sampai ke tujuan. Dan istrinya, saudara, kita semua tahu istrinya tidak dapat diselamatkan oleh karena dia berpikir dengan pikirannya sendiri. Apa yang ada dalam hatinya jauh lebih menguasai hidupnya daripada Tuhan, daripada firman Tuhan. Saya sedikit tambahkan lokasi Sodom dan Gomora, saudara ya. Jadi lokasi itu di mana Tuhan memusnahkan kaum di Sodom dan Gomora, itu telah diketahui. Para ahli arkeologi puluhan tahun melakukan penggalian dan penelitian. Dan lokasi tersebut kalau saudaraku bisa lihat di layar gambarnya ya seperti itulah kira-kira ya. Jadi kotanya sih namanya Tal El Haman. Kotanya di situ, tepatnya di daerah Irak, saudaraku, sekitar Irak gitu ya. Dan orang-orang pada waktu itu tahu persis di tempat itu memang tempat yang sudah menjadi kota yang luar biasa. Dan kisah kemanusiaan di Sodom dan Gomora itu sering menjadi contoh bagaimana Tuhan membinasakan mereka karena dosa. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Kedua kaum tersebut tertulis jelas di berbagai kitab suci, saudaraku. Baik di Alkitab maupun di Quran sekalipun. Dan kaum Sodom dan Gomora itu membuat murka Tuhan akibat dosa besar mereka. Meski telah diperingatkan, namun kedua kaum itu tidak mengacuhkan. Mereka tetap menjalankan apa yang mereka lakukan dan mereka pikir benar. Dan apa yang terjadi tepat pada waktunya, akhirnya Tuhan menjatuhkan itu, menjatuhkan hukuman itu. Kota yang kedua, saudaraku, kota Niniwe. Tempatnya di mana? Di Irak juga, kota ini. Ya. Kota ini terletak di tepian timur dari Sungai Tigris dan merupakan ibu kota kerajaan Assyria purba. Situs kota purba kala ini terletak tepat di seberang kota Mosul. Aku tahu pada waktu ISIS beberapa waktu yang lalu melakukan sesuatu kegiatan ada di kota Mosul. Di sana ada kejadian yang luar biasa, saudara. Di provinsi Ninawa, Irak. Fakta Alkitab itu letak kota Niniwe sekarang ini adalah kota Assyria yang didirikan oleh Nimrod. Saudaraku pernah baca firman Tuhan di Kejadian. Seorang pemburu perkasa
tetapi menentang Allah. Bersama-sama dengan Rehoboth Ir, Kala dan Resen, Niniwe merupakan kota yang besar pada zamannya. Ada di Kejadian 10:11, saudaraku baca sendiri di rumah nanti. Dan Niniwe menjadi ibu kota Imperium Assyria dan dikenal sebagai kota penumpah darah. Jadi sejarah itu tidak akan pernah menipu, saudara. Orang-orang di sini dulu karakternya begitu. Dan tidak diragukan lagi kekayaan kota itu sebagian besar diperoleh dari kampanye militer, dari pengambilan paksa. Itu sebabnya Yunus nggak mau pergi. Yunus pergi, tapi nggak pergi menuju ke tempat itu. Dia pergi ke tempat lain. Dan menurut penelitian dari Kunyunyik dan Kuil Nabi Yunus, saudara bisa lihat di tulisan itu, mereka semua dapat menemukan itu. Tapi apa makna yang kita mau pelajari, saudaraku? Ya, PowerPoint-nya boleh jalan terus. Saya mau jelaskan begini. Yunus tidak juga kebetulan dia menentang Tuhan. Tetapi itu dicatat dalam Alkitab dan kita belajar. Lalu Yunus ditelan oleh ikan selama 3 hari 3 malam. Ini melambangkan sebuah penyelamatan, itu ada usaha pembelokan. Saudaraku tahu Tuhan Yesus mati selama 3 hari di tempat yang gelap. Itu menggambarkan bagaimana Yesus mati. Tetapi bagaimana atas perkenan Tuhan dan kuasa Tuhan dia dibebaskan dan dia hidup kembali. Yunus dimuntahkan dari mulut ikan besar itu. Dan ketika dia sampai di situ, dia menyampaikan pesan yang dari Tuhan. Dan seluruh raja, rakyatnya, bahkan binatang-binatangnya, mereka diajak semua untuk prihatin, untuk sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan. Dan mereka datang kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat perubahan yang terjadi. Ketika pertobatan terjadi, apa yang terjadi? Niniwe tidak dihancurkan, saudara. Niniwe dilepaskan dari semua hukuman itu. Dan saudara, Niniwe yang berpenduduk 120.000 orang, Tuhan telah menyelamatkan mereka. Dari 2 gambaran ini, apakah kita mau mengambil karakter Sodom dan Gomora, atau kita mengambil karakter dari Niniwe yang begitu mendengar firman Tuhan kemudian bertobat? Niniwe tetap boleh berjalan, tetapi sejarah selanjutnya mereka tidak mempertahankan hidup di dalam Tuhan, dan pada akhirnya mereka juga dihancurkan. Jadi apa yang menyebabkan penghancuran ini terjadi? Oleh karena dosa. Oleh karena dosa. Tetapi tidak begitu dosa langsung terjadi sesuatu. Begitu dosa, Tuhan memberikan kesempatan dan waktu. Dan ketika kesempatan itu menyadarkan setiap pribadi yang ada, kemudian dia berbalik, maka seluruh kota itu akan aman. Dan kita percaya, kita tidak menghakimi, kita tidak menuduh, karena pada waktu lalu ada dosa atau tidak, tetapi kita bisa merefleksikan diri. Karena yang tahu dosa atau tidak adalah pribadi-pribadi yang bersangkutan. Tetapi prinsip dari semua itu, Tuhan itu mau umat Tuhan selamat. Kita semua diselamatkan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan. Dan itu sebabnya kita pegang itu. Dan biarlah hidup kita bisa juga menyelamatkan orang lain, supaya mereka boleh datang kepada Tuhan. Saudaraku yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah atau dimanapun, saudaraku bisa mengikuti kegiatan ini. Hari ini kita bersyukur, saya lihat ada kaum muda juga yang sebentar nanti akan datang kepada Tuhan. Di Swiss Bell mereka menaikkan pujian penyembahan. Penatua-penatua kota akan berkumpul di
Kedai 27 yang dihadiri oleh pemimpin wilayah dan pemimpin kota. Saya percaya saudaraku, ini harus membuat mata jasmani kita melihat, mata rohani kita melihat bahwa Tuhan punya agenda yang besar untuk kota ini. Tuhan punya rencana yang besar. Untuk apa? Kalau yang lalu terjadi penunggang balikan, ada gempa bumi, ada tsunami, ada likuifaksi yang jarang-jarang terjadi di seluruh dunia ini. Tetapi kita percaya, biarlah itu menjadi alarm bagi setiap kita yang tinggal di kota ini, bahwa Tuhan sangat serius untuk boleh bekerja lewat umatnya. Dan saya bersyukur Rumah Sakit Nasanapura menjadi saksi hidup. Aliran likuifaksi demikian gencarnya, tetapi Tuhan boleh nyatakan keajaibannya. Dan itu menjadi monumen yang hidup, saudaraku. Dan puji Tuhan, di sini ada menara doa kota. Beberapa tahun yang lalu saya seperti sedang merasakan sakit mengandung, saudaraku, untuk Kota Palu. Kapan ada menara doa kota? Tidak banyak yang tahu, saudaraku. Ketika saya sharing tentang MDK, tidak ada banyak yang respon. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Tuhan itu bisa memakai siapa saja. Dan puji Tuhan, di kota ini ada pengawasnya. Di kota ini ada penyelianya yang bisa mendengar suara Tuhan, menangkap isi hati Tuhan. Dan dari tempat ini, saudaraku, mesti keluar pernyataan profetik bagi kota ini, bagi Sulawesi Tengah. Dan tidak menutup kemungkinan Tuhan bisa pakai bagi Indonesia. Kalau saudara percaya, jangan pernah kita seperti Lot yang tidak pernah belajar mempersiapkan diri. Prepare and preparation are very important. Bersiap dan mempersiapkan diri itu hal yang sangat penting. Tuhan Yesus saja belajar mempersiapkan diri. Sebelum dia menghadapi penganiayaan, dia di Taman Getsemani. 3 kali dia jumpai, pada waktu dia berdoa, murid-muridnya tidur. Tetapi Tuhan Yesus tidak terhalang dengan murid-muridnya yang tidur. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kita semua ada di kota ini. Kita semua makan dan minum di kota ini. Dan Tuhan memakai setiap kita. Ada panggilan bagi setiap kita, umat Tuhan, untuk menjawab setiap panggilan Tuhan, untuk bisa mengubahkan kota ini. Bukan dengan kita, tetapi dengan doa-doa kita. Tuhan akan kumpulkan menjadi sebuah kekuatan. Kekuatan kasih, kekuatan yang menjangkau, kekuatan yang mempengaruhi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, firman-Mu ditabur dan biarlah tertanam di dalam setiap tanah yang baik, yaitu hati setiap kami. Dan kami meresponi panggilan-Mu bagi kota Palu. Kami jaga kota Palu Tuhan. Kami mau meresponi pada waktu seperti Niniwe itu. Kami mau berubah. Dan kota ini akan diubahkan. Tuhan memberkati kota ini berulang tahun ke-43. Tuhan juga terus menjagai setiap umat-Mu untuk menjadi alat-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga menjagai akan Tuhan Nasanapura ini, yang Kau jadikan monumen hidup, saksi hidup Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin.
tangan kami Tuhan. Untuk kota yang Kau berkati bagi kami. Kami juga mengangkat hati kami Tuhan. Kami orang-orang yang Kau selamatkan dari kota ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan, yang Kau terus pilih berdiri bagi kota ini. Bahkan tempat ini Tuhan, berikan anugerah yang begitu luar biasa yang Kau tanamkan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh ada Tuhan di kota ini sebagai orang-orang yang berdoa, yang mendengar suara Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan kota kami ini Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa, seluruh masyarakat yang ada di kota Palu ini, yang 3 tahun lalu Kau selamatkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar ada ucapan syukur Tuhan, biar semua mengingat akan Engkau, bahwa 3 tahun lalu Kau selamatkan kami, bahwa 3 tahun lalu Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi semua kami yang mengalami mujizat, yang mengalami pertolongan Tuhan, yang mengalami kehidupan kembali. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang menopang kami dan terus menguatkan kami sampai hari ini. Biar seluruh hidup kami ya Bapa, itu terus menyenangkan hati-Mu. Kami meninggalkan dosa-dosa kami. Kami meninggalkan cara hidup lama kami. Kami masuk dalam hidup yang baru Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh anak-anak-Mu, gereja-Mu Tuhan, siapapun di kota ini yang mengalami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka terus kembali kepada Engkau ya Bapa. Terlebih mereka terus mendekat kepada Engkau Tuhan, dan kami percaya Engkau disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap gereja-Mu Tuhan di kota ini juga kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang bangkitkan, Engkau Allah yang memproteksi semuanya, Engkau Allah yang memilih ya Tuhan, Engkau Allah yang menghidupkan, memberikan visi yang besar Tuhan bagi kota ini ya Bapa, bagi kota Palu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, waktunya gereja-Mu bangkit, waktunya umat-Mu bangkit ya Bapa, waktunya gereja bergandeng tangan, waktunya kami mempersiapkan diri Tuhan, waktunya kami Tuhan memakai waktu ini sebaik mungkin untuk mempersiapkan hari-hari Tuhan mendatang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa Tuhan generasi muda kota Palu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang tolong semua, Engkau lepaskan dari yang jahat ya Bapa, Engkau lepaskan dari setiap cobaan ya Tuhan. Biar generasi muda di kota Palu ini Tuhan menjadi generasi muda yang takut akan Tuhan, yang hidup benar, yang jalannya lurus, yang mengikuti apa yang Tuhan mau, yang jauh dari dosa, yang tidak kompromi dengan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi generasi muda yang bangkit, yang bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang kami percaya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa Tuhan bagi pemerintah kota Palu Tuhan, di mana Engkau yang pilih dari wali kota, wakil wali kota, dan seluruh pejabat pemerintah yang ada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sertai mereka, Engkau Tuhan yang selalu beri hikmat bagi mereka untuk dapat memilih, untuk dapat mengambil keputusan, untuk dapat mengelola kota ini dengan benar. Kami tidak mau kota ini seperti Sodom Gomora, tapi kami mau kota ini menjadi kota yang bertobat, yang menghormati pemberian Tuhan, yang selalu mengingat akan kasih kebaikan Tuhan.
pemerintah kami, pemerintah yang takut akan Tuhan, yang jujur, yang adil, yang bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, anugerah-Mu bagi kota ini begitu besar. Dan kami yakin revival terjadi bagi kota ini. Amin. Dan ketika revival itu terjadi atas kota Palu ini, maka Indonesia juga Tuhan akan mengalami kebangunan yang luar biasa. Amin. Dan kota ini akan menjadi berkat kesaksian bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh bumi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih Tuhan. Biar Engkau Allah yang menyempurnakan doa kami, biar Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Dan kami terus berdoa ya Bapak, buat tempat di mana Engkau berikan untuk kami berkumpul berdoa. Amin. Biar kemuliaan-Mu terus ada. Amin. Biar perkenanan-Mu terus ada. Amin. Bagi tempat ini Tuhan, khususnya bagi orang-orang yang Kau pilih untuk berdoa. Amin. Kami berdoa Engkau berikan urapan yang luar biasa, Amin. kepekaan yang luar biasa, perkataan-perkataan yang murni Tuhan, doa-doa yang murni ya Bapa. Sehingga kami percaya Tuhan, dari tempat ini Tuhan akan lahir kegerakan kebangunan yang luar biasa terjadi. Dan pertobatan, keajaiban, mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kota Palu ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kota Palu penuh kemuliaan-Nya. Kota Palu penuh kemuliaan-Mu. Kota Palu penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Kota Palu penuh kemuliaan-Mu. Kota Palu penuh kemuliaan-Mu. Kota Palu penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Amin. Sistem pemerintah yang baik sebagai tolongan kanan Allah, tidak melakukan kecurangan. Pemerintah yang takut akan Tuhan, menjamin kesejahteraan masyarakat. Staf pemerintah yang berkarakter Kristus, Amin. memiliki integritas tinggi Amin. dengan mentalitas kerajaan Allah. Amin. Punya hati hamba, jujur, bijaksana dan adil, memiliki pengenalan pribadi akan Tuhan, dan kasih Kristus ada dalam setiap tindakan staf pemerintah. Amin. Pembangunan kota yang lebih tertata, memperhatikan yang sudah tidak layak, semua yang rusak akan diperbaiki, dan proses pembangunan serta perbaikan kota akan terlaksana dengan baik. Semuanya akan digantikan dengan sesuatu yang baru, yang berasal dari Tuhan. Kota Palu akan punya sistem perekonomian yang maju dan unggul, Amin. memberdayakan masyarakat untuk memiliki
lapangan pekerjaan, taraf kehidupan masyarakat meningkat sehingga terbebas dari kemiskinan. Amin. Sistem pendidikan yang akan melahirkan lulusan-lulusan yang bertobat, memiliki keahlian, skill yang baik, berwawasan, punya kecerdasan yang dari Tuhan, berkompetensi dan siap kerja, memiliki pengajar-pengajar yang berpendidikan, yang takut akan Tuhan, Amin. yang memiliki kasih, aktif, kreatif dan inovatif, Amin. mampu mengajar dan menjadi teladan. Amin. Kota Palu memiliki fasilitas kesehatan yang baik, yang memadai, Amin. dan mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat lewat pelayanan kesehatan yang baik. Amin. Memiliki dokter-dokter yang berintegritas, yang Amin. baik, yang takut akan Tuhan, Amin. memiliki keahlian dan skill, serta mempunyai jiwa patriotis, rela berkorban dan berjuang mengutamakan keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Sistem sosial Kota Palu mengalami peningkatan, Amin. baik segi keamanan, komunitas, transportasi, maupun kemasyarakatan, dan memiliki fasilitas yang memadai, yang sangat baik. Gereja-gereja di Kota Palu memiliki persatuan dan kesatuan yang kuat, unity, takut akan Tuhan, dan saling menolong dalam pelayanan, bersama-sama membawa umat Tuhan masuk dalam kerajaan dan pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena rumah Tuhan harus penuh adanya toleransi antar umat beragama, Amin. memiliki sosial yang tinggi, walau berada dalam masyarakat yang majemuk, dan setiap roh agamawi di dalam nama Yesus kuasanya sudah dipatahkan, dihancurkan. Amin. Kota Palu memiliki kebudayaan yang baik. Kota Palu memiliki kebudayaan yang baik. Setiap penyembahan berhala, ritual-ritual kepada setan, okultisme di dalam nama Yesus sudah dihancurkan. Amin. Dalam nama Yesus. Setiap kekerasan, ketidaktaatan, kemiskinan, kemalasan, kutuk, roh persinahan, semua sudah dibalikan dengan sesuatu yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh karena kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Di Kota Palu akan lahir pemuji-pemuji Amin. dan penyembah-penyembah Amin. yang benar, Amin. dan yang memujikan Amin. Bapak-Bapak dalam roh dan kebenaran. Terjadi lawatan Roh Kudus Amin. di setiap gereja-gereja, di setiap rumah-rumah penduduk, di setiap kantor-kantor, di jalan-jalan, sehingga terjadi transformasi pemulihan jiwa-jiwa di Kota Palu, dan nama Tuhan disembah, dipuji dan dimuliakan. Kami percaya semua ini terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya. El Shaddai, El Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar.
Saudara, mari buka hatimu dan angkat tanganmu. Saudaraku yang di rumah juga demikian. Saya akan melepaskan berkat Tuhan bagi setiap kita. Bapa menghadapkan wajahnya kepada setiap saudara dan melepaskan damai sejahtera. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.